Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan insya Allah untuk di video kali ini saya akan membicarakan amalan sunnah di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama amalan sunnah di hari raya yaitu memperbanyak membaca takbir. Kalau di hari raya Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan berakhir kalau untuk orang yang sholat berjamaah, sholat sunnah Idul Fitri sampai imam melaksanakan atau mulai melaksanakan sholat mengimami jemaah Idul Fitri. Dan kalau orang yang melaksanakan sholatnya secara munfarid, maka berakhirnya yang disunnahkan memperbanyak membaca takbir itu sampai orang itu mulai melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ada juga bagi orang yang sama sekali tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka bagi orang itu disunnahkan memperbanyak membaca takbir sampai waktu zawal, yaitu waktu duhur. Lalu di hari raya Idul Adha seperti sekarang, maka disunnahkan memperbanyak membaca takbir, yaitu mulai dari subuh tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir di terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu menurut Imam Romli. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar berakhirnya sampai waktu asar. Itu menurut Ibnu Hajar. Silakan mau ambil yang mana saja benar. Itu menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Imam Romli, sekali lagi, kalau Imam Romli di hari raya Idul Adha disunnahkan memperbanyak takbir itu mulai dari subuh di tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir di terbenam matahari tanggal 13 atau akhir hari Tasyrik. Itu menurut Imam Romli. Tetapi menurut Ibnu Hajar mulainya sama, akan tetapi menurut Ibnu Hajar berakhirnya memperbanyak membaca takbir itu sampai waktu asyar di tanggal 13 Dzulhijjah. Maksud memperbanyak di sini yaitu selepas melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, bahkan sholat qada, sholat jenazah atau sholat yang dinadarkan, maka itu disunnahkan sesudah melaksanakan sholat tersebut disunnahkan membaca takbir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, amalan sunnah di hari raya itu adalah mandi keramas. Sunnah mandi keramas sebelum berangkat kita untuk melaksanakan sholat sunnah Id. Lalu yang ketiga, memakai parfum atau wewangian itu disunnahkan. Lalu yang keempat, memakai pakaian yang
terbaik yang kita punya, yang paling bagus yang kita punya. Lalu nomor kelima, makan minum sebelum berangkat. Makan minum sebelum berangkat itu disunahkan kalau di hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, kalau di hari raya Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat kita untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, disunahkan makan minum walau sedikit. Lalu kalau di hari raya Idul Adha justru sebaliknya, tidak disunnahkan makan minum, tidak disunnahkan makan minum sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Itu di Idul Adha. Dan yang terakhir, disunnahkan jalan yang dilalui ketika kita berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id, maka tidak sama dengan jalan yang dilalui ketika kita pulang melaksanakan sholat sunnah Id. Itu jadi disunnahkan jalan tidak sama. Harus ada perbedaan, maksud saya harus itu ya disunnahkan ada perbedaan jalan ketika kita berangkat dan jalan ketika kita pulang itu disunnahkan berbeda. Jadi tidak memakai jalan itu lagi, tidak memakai jalan ketika kita berangkat. Jadi disunnahkan berbeda ketika pulang kita melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja, dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.